Bab 881 Pernikahan. Talia terlalu banyak bicara. Ruth mengatakan ini setelah cemberut, sedikit kesal dengan tindakan kakaknya tapi tidak terlalu mementingkan tindakan itu. Tapi karena Talia bermulut besar, aku tidak banyak bicara padamu, Bu. Aku mencintai Minos, dan aku ingin memiliki kehidupan di sisinya. Jadi, tentu saja, aku ingin memiliki hak istimewa untuk bisa memiliki anak bersamanya. Dia berkata dengan percaya diri. Mendengar jawaban langsung dari putrinya, Elise memandang ke arah Ruth, sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka gadis seperti itu akan mengatakan hal seperti itu padanya. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab, Ruth? Jika ayahmu mendengar itu, dia akan menjadi sangat marah. Yakinlah, Bu. Sayangnya, Minos belum yakin untuk memiliki anak bersamaku. Ruth berkata kepada ibunya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Bagus, sepertinya Maisy belum melahirkan anak yang tidak berpikir, seperti kasusku, ucapnya dengan nada sedikit lebih keras sambil tertawa agar tidak menangis. Dan apa yang ingin kamu lakukan jika berhasil? Apakah kamu akan menyukai Maisy dan meninggalkan anak itu pada ayahnya? Atau kamu akan pergi ke daerah miskin itu untuk menyia-nyiakan bakatmu? Apakah kamu akan membiarkan anak-anakmu tumbuh jauh dari neneknya? Elise bertanya sambil berdiri dari tempatnya berdiri, menatap Ruth, bertatap muka dengan wanita muda ini. Jika aku memiliki rahmat untuk memiliki anak dengan Minos, aku akan pergi ke wilayah utara untuk tinggal di sampingnya. Aku bisa menghormati keputusan yang diambil tuanku, tapi aku bukan dia. Sedangkan ibu, ayah dan ibu juga bisa pergi dan tinggal di wilayah utara. Jadi, tidak akan berdampak buruk bagi siapapun. Dia berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar hal itu, Elise menatap aneh ke arah putri kecilnya, yang sepertinya tidak berpikir jernih saat ini. Apakah begitu? Apa yang akan kita lakukan dengan kultivasi kita? Menyerahkan segalanya, membuang impian, tujuan, dan tanggung jawab kita. Apakah kita akan melakukan semua itu karena kamu jatuh cinta pada pria yang keras kepala? Masalah kultivasi memang nyata. Wilayah utara benua tengah tidak memiliki area dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, sesuatu yang merupakan suatu keharusan bagi para kultivator tingkat tinggi. Mulai dari level 70, pembudidaya hanya dapat mencapai hasil budidaya yang signifikan dengan budidaya menggunakan kristal bermutu tinggi. Namun kristal seperti itu hanya muncul di wilayah dengan konsentrasi spiritual tinggi. Itulah masalahnya. Tanpa kristal-kristal ini atau konsentrasi energi spiritual yang khas di wilayah tingkat tinggi, kultivator seperti Elise tidak akan mampu mencapai level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pergi ke wilayah itu hampir sama dengan berhenti bercocok tanam. Hal seperti itu mungkin tidak terlihat penting bagi Ruth, tapi itu hanya karena dia masih berada pada tahap ke-6, bagian dari kultivasi yang tidak terlalu terpengaruh oleh masalah ini. Tapi begitu dia mencapai tahap ke-7, dia akan menyadari hal ini. Jadi, ibunya mau tidak mau mengajukan pertanyaan ini, sesuatu yang sangat relevan bagi siapapun di dunia yang luas ini, P.O. Saya tidak tahu, Bu. Anda tidak perlu melakukan apapun. Akulah yang menginginkannya, jadi kamu tidak perlu khawatir, kata Ruth dengan senyum di wajahnya saat dia memikirkan betapa mengesankannya pacarnya. Tapi menurutku itu tidak akan menjadi masalah. Ngomong-ngomong, Bu, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu, komentar Ruth, mengabaikan reaksi ibunya. Elise kemudian mengerutkan alisnya dan menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan pada Ruth. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya ingin tahu bagaimana saya bisa membantu pacar saya secara lebih langsung. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, tetapi baru-baru ini dia berperang untuk kemerdekaan. Oh, dia melakukan itu? Elise bertanya dengan heran. Dia tentu saja tidak peduli bagaimana orang utara menghabiskan waktu mereka. Wilayah itu tidak begitu relevan baginya, dan selain keberadaan Minos, hasrat putrinya, dia tidak memedulikan hal lain. Oleh karena itu, dia tidak menyadari keberanian Minos dalam memberontak dan berperang melawan seluruh wilayah. Jika itu benar, bagaimana kamu berharap bisa mempunyai anak bersamanya? Dia menatap putrinya yang masih kecil sambil berpikir. Masa depan orang-orang di wilayah tersebut yang mengikuti jalan tersebut di masa lalu tidak baik sama sekali. Ruth lalu berkata tanpa ragu-ragu. Dia akan memenangkan perang. Begitukah? Mengapa kamu berpikir seperti itu?
Aku secara alami mengenal laki-lakiku. Mata Elise semakin menajam setelah dia mendengar jawaban seperti itu. Saya tidak tahu semua rahasianya, tapi saya cukup tahu untuk memahami betapa kuatnya dia di masa depan. Jadi, Ruth merasakan hal itu sambil melihat kucing di pangkuannya. Dengung, Ruth sudah menyadari bagaimana Minos menghilang dari kota kering saat dia berada di area itu. Situasi seperti itu mungkin ada hubungannya dengan dia datang dan pergi dari Kubah. Susunan pertahanan dari struktur itu mencegah orang-orang di dalam atau di luar tempat itu untuk menyelidiki target di sisi lain. Namun dia mendapat kesan bahwa hal itu tidak sesederhana itu karena Minos akan menghilang dengan sangat cepat pada waktu-waktu tertentu. Lagi pula, dia tidak bisa secepat cahaya. Jadi, Ruth sadar bahwa dia tidak mengetahui semua rahasia pacarnya. Tapi dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Ruth tidak merasa bahwa Minos menjauhkannya dari segala hal yang berhubungan dengannya karena dia tidak mempercayainya. Kebalikan dari itu, masalahnya bukan pada dirinya, melainkan pada sekte awan abu-abu, yang kepadanya ia mempunyai kewajiban tertentu. Ruth kemudian melanjutkan, bagaimanapun, meskipun aku tinggal di dataran hitam selama hampir 2 tahun, aku tidak bisa membantunya selama periode itu. Aku juga ingin bersamanya tanpa ada instrumen tertentu yang menghalangi hubungan kita. Jadi, aku di sini ingin menanyakan alternatif apa yang aku punya untuk menyelesaikan masalah itu, Bu. Dia berkata, dengan ekspresi serius di wajahnya. Oh, jadi, kamu ingin membantunya di wilayah itu secara aktif. Apa keuntunganmu dengan terlibat dalam perang orang lain, Ruth? Bahkan jika dia memenangkannya, bahkan jika gereja spiritual mengizinkan keterlibatanmu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mendapat keuntungan darinya. Apa yang akan saya peroleh? Itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Minos, tapi itu penting bagi saya, karena saya merasa tidak enak karena tidak bisa membantunya mengatasi masalahnya. Jadi, itu saja, tanya Elise sambil menatap putrinya yang kemudian langsung mengangguk setuju. Melihat itu, Elise menghela nafas kekalahan, menyadari betapa jatuh cintanya pada Minos wanita muda itu. Dia bersedia menempatkan dirinya dalam risiko hanya untuk meringankan tekanan di pundaknya. Tidak masuk akal untuk terus menanyainya atau mencoba mendorongnya menjauh darinya. Itu hanya akan memperparah perasaannya terhadap pemuda ini. Dia memandang Ruth sambil berpikir, memikirkan situasi saat ini. Yah, karena itu masalahnya, yang tersisa bagiku hanyalah menunjukkan padanya jalan terbaik, jadi setidaknya dia tidak menghadapi begitu banyak bahaya di jalannya. Elise menentang semua ini, tetapi karena putrinya bersikeras, dia lebih memilih untuk memberikan nasihat terbaik agar Ruth dapat melakukan kesalahannya dengan aman. Setidaknya dia tidak akan terlindungi sepenuhnya. Dan kalau dipikir-pikir, itulah peran orang tua. Tidak ada orang tua yang berhak menentukan nasib anaknya. Namun mereka semua tentu mempunyai kewajiban untuk menyajikan pilihan-pilihan, jalan terbaik yang harus diikuti, hingga nasihat agar anak-anak mereka setidaknya memiliki kemampuan minimal untuk bereaksi terhadap kesalahan mereka sendiri. Dan itulah yang dipilih Elise saat ini. Dia kemudian berkata, ada beberapa pilihan untukmu. Mata Ruth berbinar saat wanita ini memperhatikan ibunya. Salah satu pilihannya adalah jika pacar kecilmu memenangkan perang dan mencapai level 60. Lalu, dia bisa bernegosiasi dengan gereja untuk beberapa perubahan peraturan. Jelas, tidak akan mudah baginya untuk mencapai level tersebut dengan berada di area tersebut, dan pilihan seperti itu memiliki implikasi yang jauh melampaui hubungan Anda. Hal baik seperti sumber daya yang dibutuhkan seseorang di atas level 60 bisa mencapai tempat itu dengan lebih mudah, tapi beberapa bahaya juga akan muncul. Selain itu, tetaplah menjadi pilihan bagi Anda dan dia untuk menikah dengan restu gereja spiritual. Tapi, tentu saja, dengan Anda menikah dengan keluarganya, maka meninggalkan keluarga Anda. Ada proses yang rumit mengenai hal itu, tapi mungkin saja, bab 882 kembali ke lembah banjir. 5 hari kemudian, setelah Celeste dan Angela kembali ke kota kering, Minos akhirnya meninggalkan markasnya untuk melanjutkan perjalanannya melalui wilayah utara benua tengah. Selama periode ini, dia telah memberikan perintah terakhirnya kepada prajurit utama yang akan bertanggung jawab melindungi kota kering dari musuh setelah kepergiannya. Tapi ini hanyalah percakapan santai di mana dia mengingatkan sekutu dan bawahannya tentang beberapa hal yang harus diwaspadai. Kemungkinan besar mereka tidak akan diserang segera setelah kepergiannya, tetapi mereka harus berhati-hati.
Di sisi lain, pertempuran di sekitar dataran hitam harus terus berlanjut karena jika wilayahnya jatuh ke tangan musuh untuk sementara waktu, upaya Minos untuk menyelesaikan masalah para pemimpin musuh akan sia-sia. Akibatnya, perang tidak berhenti hanya karena ketidakhadirannya. Sebaliknya, tindakannya harus menjadi lebih brutal. Dengan itu, wilayah ini dapat memanfaatkan apapun yang akan dilakukan Minos dalam beberapa bulan mendatang. Dan dengan percakapan ini, Minos telah menjauh dari perang di wilayahnya. Setelah itu, sebelum berangkat perjalanan, penguasa ini mengambil cuti seharian penuh untuk dihabiskan bersama pacarnya karena dia tidak bisa ikut bersamanya dalam perjalanan ini. Bukan hanya karena dia dibutuhkan dalam pertempuran di dataran hitam, tapi karena, dalam arti tertentu, jika dia pergi bersamanya, Abi tidak akan banyak berguna. Lagi pula, meskipun dia bisa mempertahankan diri melawan para kultivator puncak regional, dia tidak akan mampu melawan mereka. Dan itu akan menjadi masalah jika dia menemani Minos. PO di sisi lain, meskipun dia bisa tinggal di kerajaan tata ruang dan menemani Minos, kegunaannya di dataran hitam lebih penting bagi mereka. Mereka berdua ingin memenangkan perang secepat mungkin. Tapi mereka juga ingin memenangkan perang dalam keadaan utuh. Minos yakin dia bisa pergi ke kerajaan tata ruang, berkultivasi selama beberapa tahun, dan kemudian kembali untuk menyelesaikan segalanya jika dia kalah perang sekarang. Namun dalam situasi seperti ini, dia akan kehilangan seluruh tenaga manusia dan material yang telah dibangun hingga saat itu. Itu yang tidak dia inginkan, dan hal yang sama juga terjadi pada Abi. Akibatnya, memiliki kekuatan maksimum di dataran hitam saat Minos melakukan perjalanan adalah yang terbaik bagi mereka, dan dengan itu, Minos telah meninggalkan kotanya 2 hari yang lalu, berangkat hanya bersama ular berbulu, yang telah menjadi tunggangannya belakangan ini. Bagaimanapun, tujuan perjalanan baru Minos sederhana saja. Dia ingin melakukan perjalanan melalui kerajaan musuh, mengancam keluarga kerajaan di negara bagian yang dia lewati untuk mengurangi tekanan di wilayahnya. Hal ini tidak akan menyelesaikan semua masalah karena bahkan musuh yang ketakutan pun tidak akan sepenuhnya putus asa. Namun setidaknya hal ini bisa meningkatkan potensi berkurangnya pasukan musuh di dataran hitam secara signifikan. Hasil apapun di atas ini akan menguntungkannya. PO. Dan sebagai permulaan, Minos akan melewati kerajaan ombak, di mana dia ingin menculik Charles Walker, seseorang yang sudah lama ingin dibunuh oleh pemuda ini. Charles telah memerintahkan upaya pembunuhan terhadap Abi ketika pasangan itu secara tidak sengaja terlibat dalam konflik pangeran tersebut dengan salah satu kakak laki-lakinya. Tapi Minos, orang yang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan apa yang terjadi hari itu, meski beberapa tahun telah berlalu dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Jadi, dia akan mulai dengan menculik orang seperti itu, seseorang yang rencananya akan dieksekusi di kota kering. Itu bukan sekadar balas dendam, apalagi untuk memuaskan kekasih cantiknya. Tidak, ini juga merupakan cara untuk menekan kerajaan itu agar mundur dari perang di dataran hitam. Lagi pula, tanpa Charles, pewaris baru harus dipilih, dan orang ini sudah akan naik tahta, takut akan apa yang akan dilakukan Minos padanya di masa depan. Setelah itu, pemuda ini berniat untuk segera melewati kerajaan salju untuk bertemu dengan keluarga Kara dan membantu balas dendam salah satu prajurit wanitanya. Selanjutnya, dia berniat pergi ke kerajaan salju, tempat orang-orang dari keluarga salju menyimpan informasi tentang pencambukan iblis untuknya. Akhirnya, dia akan kembali ke dataran hitam. Adapun kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell, pemuda ini telah membunuh raja salah satu dari mereka, dan raja lainnya pasti tidak akan melarikan diri darinya. Bagaimanapun, Raja Brown adalah orang yang memiliki peluang sekecil apapun untuk menyerah dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, kedua negara ini mungkin adalah negara yang memiliki peluang paling kecil untuk keluar dari perang karena sejauh ini mereka adalah negara yang paling terkena dampaknya. Jadi, Minos tidak akan menginvestasikan waktunya di dua tempat ini untuk saat ini, setidaknya tidak dalam perjalanan ini. Setelah meninggalkan kota kering dengan ular tingkat 6 itu, Minos dan tunggangan sementara ini telah melakukan perjalanan selama sekitar 2 hari. Mereka telah melakukan perjalanan hampir sepanjang waktu dalam 2 hari itu, hanya berhenti satu kali setelah meninggalkan wilayah konflik, yaitu kamp musuh. Poin utama dari awal perjalanan mereka adalah mereka akan meninggalkan dataran hitam tanpa memberi tahu musuh. Oleh karena itu,
Penting bagi keduanya untuk tidak berhenti di area yang membentang dari Kota Kering hingga beberapa ratus kilometer di utara Kota Kuning. Bagaimanapun juga, mereka berhasil melewati bagian perjalanan ini dengan lancar, hanya saja harus terbang di ketinggian, yang dalam beberapa hal lebih sulit bagi mereka berdua. Itu karena konsentrasi gas yang lebih rendah di udara. Sebagai makhluk hidup yang bergantung pada gas-gas tersebut untuk bertahan hidup dan makhluk yang terlalu lemah untuk bertahan dalam kondisi yang lebih buruk, keduanya terpaksa melakukan perjalanan dalam kondisi yang lebih buruk, melelahkan lebih dari yang seharusnya mereka lakukan dalam perjalanan tersebut. Namun untungnya, keduanya memiliki cukup uang untuk setidaknya keluar dari area itu dengan selamat dan akhirnya melakukan bagian akhir perjalanan mereka menuju lembah banjir di ketinggian yang lebih sesuai dengan kondisi fisik mereka. Itu adalah tujuan pertama Minos. Sesuai rencana sebelumnya, Minos tidak berniat menggunakan ular berbulu sebagai tunggangan dalam perjalanannya. Bagaimanapun, ini akan menarik terlalu banyak perhatian padanya dan berdampak negatif pada dataran hitam. Karena itu, dia berencana untuk berganti tunggangan setelah tiba di lembah banjir, tempat yang penuh dengan segala jenis binatang buas, di mana dia bisa menemukan penolong yang baik. Jadi, manusia dan binatang dengan cepat terbang melalui kawasan hutan itu, turun menuju wilayah tengah tempat itu, di mana terdapat daerah banjir yang cukup besar. Setelah beberapa menit, Minos akhirnya turun dari puncak ular itu setelah memasuki area banjir yang penuh dengan ular-ular kecil. Beberapa di antara mereka tampak hanya tergeletak di lumpur, menikmati nikmatnya hidup ular. Namun di sisi lain, ada pula yang tampak bekerja sambil membawa barang-barang di ekor atau mulutnya sambil merangkak di sekitar area tersebut. Sebagian besar anggota suku ini tidak bisa terbang, sesuatu hanya dicapai pada tahap kelima. Jadi, melihat banyak ular tingkat rendah merayap di sekitar area tersebut, Minos tidak menganggapnya aneh sedikit pun. Dia baru saja berjalan menuju fluktuasi spiritual yang paling mengesankan di tempat itu sambil melambai ke beberapa ular yang menghalangi jalannya. Hai, apa kabar? Sepertinya jumlah kalian bertambah. Ya, senang bertemu denganmu juga. Dan akhirnya, setelah berbicara sebentar dengan beberapa ular kuat yang dia lihat dalam perjalanannya, Minos dan tunggangan sementara itu tiba di tempat di mana pemimpin suku tersebut berada. Saat tiba di tempat yang tampak seperti kuil tanah liat raksasa, Minos segera melihat ke arah binatang terbesar dari semua binatang itu, ular pertama yang melakukan kontak dengannya ketika dia bepergian dengan Abi bertahun-tahun yang lalu. Penatua Virtus, Minos berkata lantang sambil tersenyum kepada kepala suku, bahwa meski masih di level 58, sudah sangat dekat dengan terobosan. Minos muda, kamu akhirnya datang ke rumah kami. Hahaha, senang menyambutmu di sini. Ular besar itu berkata dengan suara seraknya, senang melihat perkembangan mengesankan pemuda ini. Bab 883 mengganti gunung. Saat mereka melihat Stuart muda tiba di sisi salah satu tetua suku, semua ular di tempat itu berbalik untuk berbicara kepada Minos di sisi Virtus. Mereka sangat menghormati Minos karena bakatnya yang luar biasa. Dan setelah melihat pemuda ini di sini dan mengamati budidayanya saat ini, ular-ular ini merasa sangat puas. Mereka telah membuat kesepakatan dengan Minos bahwa, pada awalnya, mereka akan lebih membantunya daripada sebaliknya. Namun begitu pemuda ini mencapai level tertentu, yang tidak jauh dari itu, keadaannya akan terbalik. Namun, bahkan dengan harapan mereka terhadap Minos, mereka tidak membayangkan bahwa dia akan mencapai budidaya saat ini begitu cepat. Mereka mengetahui levelnya karena komunikasi yang dikirim dari dataran hitam oleh anggota suku mereka. Namun, mengetahui hal ini dan secara pribadi menyelidiki sosok Minos sangatlah berbeda. Banyak dari ular ini yang pernah bertemu Minos ketika pemuda ini baru berada di level 43, namun kini, hanya dalam waktu sekitar 4 tahun, pemuda ini sudah hampir mencapai level 53. Sungguh menakjubkan, hal seperti itu jauh melebihi apa yang mereka harapkan darinya. Jadi, mereka semua sangat puas dengan kesepakatan mereka dengan Minos dan mau tidak mau mengagumi pemuda ini. Bagaimanapun, setelah Minos menyapa beberapa ular terkuat dari suku ini, dia, Virtus, dan dua tetua lainnya melanjutkan perjalanan ke tempat khusus di lembah banjir itu. Dan tidak lama kemudian ketiga ular itu menetap di bagian bawah kuil tanah liat itu, sementara Minos menemukan tempat di atas sana, di mana dia dapat berbicara pada tingkat yang sama dengan binatang spiritual itu. Minos muda, apakah keadaan di dataran hitam sulit? Kami memiliki beberapa informasi dari anggota suku kami,
tapi kami tidak yakin dengan skala masalah yang ditimbulkan oleh perang. Salah satu dari 3 ular itu mengomentari hal itu. Peran suku tersebut dalam perang sejauh ini bersifat eksternal, langsung di lembah banjir, atau logistik, di dataran hitam P. Jadi, tidak banyak dari binatang buas yang bertempur di sekitar dataran hitam untuk mendapatkan anggota suku ini untuk mengirimkan informasi terbaik ke grup Virtus. Di sisi lain, karena ular-ular itu tidak perlu mengetahui detail kecil dari perang kemerdekaan Minos, mereka tidak mengetahui banyak topik. Oleh karena itu pertanyaan dari orang tua itu. Minos kemudian menjawab, itu tidak mudah. Seperti yang sudah kuperkirakan sebelumnya, bagian pertama dan terpanjang dari perang ini cukup sulit bagi pihakku. Sejauh ini, kami telah kehilangan bagian terluar wilayah kami karena musuh, karena keseimbangan kekuatan di dataran hitam selalu tidak seimbang dan menguntungkan mereka. Di sisi lain, kita juga kehilangan banyak tenaga manusia, sesuatu yang tak tergantikan di sisiku. Jadi, begitulah, perang ini sulit. Ular-ular itu berkomentar dengan suara rendah, masih memperhatikan apa yang dikatakan Minos. Bagaimanapun, beberapa tentara dan sekutu terkuat saya telah mengalami kemajuan sejak kedatangan pasukan kontra-revolusioner dari negara-negara regional lainnya. Dan dengan itu, saya membayangkan situasi akan seimbang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, PO. Oh, Virtus berkata dengan heran, jadi, perang sudah hampir berakhir. Virtus tentu saja tahu bahwa hampir semua sekutu Minos, termasuk mereka, akan menjadi lebih aktif dalam perang ketika stabilitas tercapai. Lagi pula, itu adalah waktu terbaik untuk ikut berperang bagi mereka yang belum tentu terpaksa berperang. Dan karena organisasi-organisasi tersebut, baik perorangan, mempunyai kepentingan agar kemerdekaan dataran hitam terjadi dengan cepat, mereka akan bertindak sekuat tenaga untuk membantu Minos menyelesaikan konflik tersebut. Akibatnya, Virtus berpikir jika apa yang dikatakan Minos benar, perang mungkin akan berakhir dalam waktu kurang dari setahun. Tapi Minos tidak mengira segalanya akan sesederhana itu. Mungkin tidak. Jika itu tergantung pada kekuatan regional saja, saya yakin perang akan berakhir dalam waktu kurang dari 1 tahun dari sekarang. Namun sayangnya, musuh mempunyai rencana sendiri untuk menyerang kita. Mendengar ini, mata besar ular-ular itu menajam, masing-masing sudah khawatir dengan apa yang akan dikatakan Minos. Jika mereka mendapat dukungan gereja, mungkin mereka akan mendapat dukungan dari luar wilayah. Jika itu terjadi, kita mungkin harus berjuang lebih lama. Begitu, seperti yang diharapkan dari manusia ini. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mencari bantuan dari luar. Mereka pengecut. Ular-ular itu berkomentar satu sama lain, menggunakan koneksi mental mereka. Virtus selalu bertanya pada Minos, apakah itu tidak membuatmu khawatir? Ya, itulah sebabnya aku melakukan perjalanan ini, daripada bertarung di sekitar wilayahku, komentar Minos sambil tersenyum diam-diam. Mengerti, kata Virtus tepat setelah menyadari bahwa Minos sedang dalam perjalanan untuk mengurangi musuh saat ini, sehingga menghilangkan penambahan tertentu yang mungkin terjadi di masa depan. Ular lain kemudian bertanya, tetapi bisakah kamu melakukannya sendiri? Apakah kamu yakin tidak menginginkan bantuan kami? Alangkah baiknya mendapat bantuan, tapi saat ini, saya yakin jika saya pergi sendiri, saya akan bisa bertindak lebih sembunyi-sembunyi. Kamu terlalu besar, kawan. Hahaha, hehehehe, itu benar. Mereka bertiga tertawa mendengar lelucon Minos. Tapi bagaimanapun juga, saya yakin saya akan mencapai level 53 dalam waktu kurang dari 2 bulan. Itu harusnya terjadi sebelum saya menyelesaikan sepertiga perjalanan saya. Dengan begitu, saya yakin saya tidak akan mendapat banyak masalah meskipun saya bepergian sendirian. Begitu, jadi, kapan kamu berangkat? Bagaimana kalau bermalam di suku kita? Terima kasih banyak atas tawarannya, Penatua Virtus. Minos memberi isyarat penghargaan saat dia melihat makhluk itu. Tapi, aku sedang terburu-buru untuk menyelesaikan masalah tertentu. Membawa Charles Walker keluar dari kerajaan ombak sebelum dia naik tahta negara itu adalah suatu keharusan. Minos memikirkannya tanpa memberikan rincian kepada ular-ular itu. Ada 2 skenario di dataran hitam mengenai Charles. Salah satunya adalah ketika Minos berhasil dalam misinya sebelum pangeran itu mengambil alih negara tersebut. Yang lainnya terjadi setelah orang itu mengambil alih kerajaan ini. Apa bedanya? Ya, dalam satu kasus, Minos bisa dengan cepat memaksa penggantian ahli waris dan munculnya raja baru. Namun, di sisi lain,
jika Charles sudah berkuasa, bahkan jika Stuart muda membunuh orang seperti itu, segalanya tidak akan terjadi secepat itu. Bagaimanapun, ada protokol yang harus diikuti ketika satu raja meninggal, dan raja lainnya akan naik tahta. Dan di saat yang sulit seperti saat ini, bahkan hari pun bisa membuat banyak perbedaan bagi Minos. Oleh karena itu, untuk menghindari skenario terbaik, dia bergegas mencapai ibu kota, di mana dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai targetnya. Dengan begitu, saya berencana untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Satu-satunya hal yang saya andalkan untuk melanjutkan perjalanan adalah binatang terbang yang bagus sehingga masalah saya di sepanjang perjalanan akan lebih sedikit. Ketiga ular itu kemudian saling berpandangan, berpikir sayang sekali Minos tidak bisa tinggal lebih lama lagi, namun di saat yang sama memahami dilema pemuda ini. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang mendesak masalah ini, dan segera mereka meninggalkan tempat itu di samping Minos, menuju keluar kediaman suku ular berbulu. Minos muda, kami sudah memilih beberapa binatang terbang untukmu, komentar Virtus sambil bergerak ke depan penguasa dataran hitam. Kami telah diperingatkan oleh sesama suku kami yang tinggal di kota kering tentang perjalanan Anda. Jadi, semuanya sudah diatur sehingga Anda dapat memilih salah satu di antaranya dan melanjutkan perjalanan Anda. Oh, itu sungguh bagus, Minos berkata dengan puas. Bagus sekali mereka mendominasi kawasan hutan ini. Itu telah membantuku berkali-kali. Dia tersenyum saat dia berjalan melewati area itu. Dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai tempat yang lebih jauh di daerah rawa itu, di tengah lautan pepohonan, di mana terdapat 3 binatang bersayap raksasa. Salah satunya adalah Red Falcon, yang tingginya hampir 3 meter, level 53. Lainnya adalah Grey Winged Lizard, level 54, sedikit lebih besar dari elang, dengan sisik halus yang membentuk tubuh berototnya dengan sempurna. Yang terakhir, seekor macan bersayap, level 55, monster yang berukuran sama dengan Emlyn ketika sayapnya ditarik kembali dan seluruhnya berwarna hitam, ada di sana selain yang lainnya. Melihat hal tersebut, Minos menganalisis masing-masing sambil mendengarkan presentasi Virtus. Mulai sekarang, salah satu dari kalian akan menjadi tunggangan bagi Minos muda. Tapi jangan merasa terhina karena yang akan menunggangimu akan menjadi orang terkuat di wilayah ini. Minos muda, siapa yang akan kamu pilih? Ular besar itu bertanya. Aku ikut denganmu, Maida, kata Minos sambil menatap macan bersayap itu. Bab 884 Serangan Kejutan. Dalam sekejap mata, 15 hari telah berlalu sejak Minos dan Maida meninggalkan lembah banjir. Pada saat itu, mereka telah melakukan perjalanan dengan tenang melalui kerajaan ombak, mengikuti jalur yang sedikit berbeda dari yang digunakan oleh Minos dan Abi dalam perjalanan itu bertahun-tahun yang lalu. Dan menggabungkan rute khusus itu dengan kecepatan Maida, Stuart muda telah melintasi hampir separuh negara bagian ini hanya dalam waktu setengah bulan, yang sebelumnya memakan waktu hampir 2 bulan ketika dia dan pacarnya bepergian bersama Eba. Bagaimanapun, mereka tidak menghadapi masalah apapun sejauh ini, karena mereka kuat menurut standar regional dan juga hanya menghabiskan sedikit waktu di kota. Paling-paling, Minos akan berhenti setiap beberapa hari di suatu kota untuk sekedar membeli beberapa sumber daya utama. Selain itu, dia dan rekan binatangnya telah menghabiskan seluruh waktu mereka untuk beristirahat di kamp sementara sepanjang perjalanan. Wajah Minos belum tentu familiar bagi masyarakat di wilayah ini karena potret yang disebarkan di majalah daerah tidak terlalu realistis hingga ia menjadi tidak salah lagi. Namun meski begitu, pemuda ini menghindari kontak yang tidak perlu, dan tinggal sesedikit mungkin di daerah yang telah dia lalui. Dan dengan itu, petualangannya dan Maida direduksi menjadi terbang ke utara, yang merupakan hal yang paling sering mereka lakukan, selain beristirahat dan berlatih di waktu luang mereka. Khususnya, monster ini telah berlatih bersama Stuart muda sejak keberangkatan mereka dari lembah banjir. Pada awalnya, Minos mengusulkan hal ini untuk mendapatkan kerjasama dari binatang itu. Harimau bersayap seperti itu tidak membaca jurnal regional, dan sebagai makhluk yang tidak mengenal Minos hingga pertemuan pertama mereka, Maida tidak tahu seberapa kuat pemuda ini. Mendengar dari Virtus bahwa Minos sangat mengesankan adalah minimal baginya untuk setidaknya menerima perintah itu. Tetap saja, tidak cukup baginya untuk bergembira menjadi tunggangan bagi manusia yang lebih lemah darinya. Karena itu, sejak mereka meninggalkan lembah banjir, suasana hati harimau betina ini sedang buruk. Tapi Minos tidak melupakan semua ini. Sebaliknya,
Sebagai seseorang yang memiliki sedikit empati dan pengetahuan tentang berbagai ras binatang di dunia spiritual, dia telah memperhatikan semuanya sejak awal. Dan mengetahui kebanggaan yang dimiliki banyak binatang buas ini, Minos mengusulkan pelatihan dengan Maida untuk melatih keterampilannya dan mendapatkan rasa hormat dari makhluk ini. Jadi, dia dan harimau betina itu telah melakukan hal ini selama beberapa hari terakhir, meningkatkan hubungan mereka secara signifikan. Lagi pula, bagi makhluk-makhluk yang bangga dengan kekuatan mereka sendiri, memiliki alasan untuk membawa orang lain yang lebih kuat dari diri mereka sendiri adalah hal yang sempurna. Bukan saja itu tidak memalukan, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk berlatih bersama seseorang yang cukup kuat untuk menekan titik lemahnya. Alhasil, Maida tak lagi pemarah. Kebalikannya, dia sekarang sangat menghormati Stuart muda, dan perjalanan mereka berkembang dengan sempurna. Di suatu tempat di pegunungan tengah kerajaan ombak, terdapat area hijau bercampur dengan bebatuan terbuka. Dari sana air terjun setinggi ratusan meter menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Hewan-hewan kecil mengeluarkan suara khas tempat-tempat tersebut. Tetesan air ikut menciptakan pelangi yang indah di sana-sini. Segala sesuatu di sana tampak sesuai dengan harmoni indah yang dicari para pertapa. Dan cuaca saat ini sama sekali tidak menghalangi suasana tersebut. Sebaliknya, matahari tengah hari menyinari bagian kerajaan yang indah ini. Pada saat yang sama, tidak ada awan yang merusak langit setempat yang kebiruan, PO. Pada saat yang sama, tekanan atmosfer di sekitar area itu sangat sempurna, menciptakan aliran udara yang baik yang akan mendinginkan orang-orang yang berada di cuaca panas tanpa menimbulkan gangguan. Dan di kawasan yang indah dan damai ini, ada manusia dan binatang spiritual yang bertarung di puncak salah satu dari banyak bukit di sana. Tempat ini berupa bebatuan abu-abu yang tampak seperti telur ayam raksasa, menyatu dengan lumut dan dedaunan tanaman samping, sedangkan mata air kecil mengalirkan air jernihnya ke sungai tak jauh dari situ. Dan di bagian rata dari telur ayam besar itu, seekor binatang seukuran rumah kecil manusia terus-menerus mengayunkan sayapnya yang sangat besar, menciptakan angin untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, manusia yang melawan binatang buas itu berdiri di satu tempat, dengan salah satu tangannya terangkat tegak lurus ke tubuhnya, sementara bola merkuri kecil muncul di bawah tangannya. Benda ini terus berubah bentuk, seolah-olah itu adalah sejenis jaringan hidup yang berbentuk cairan berwarna keperakan. Dan setelah setiap perubahan, serangan dengan berbagai bentuk terbang dari sana menuju lawan dari wanita berambut merah, yang sekarang mengenakan armor wanita berwarna hijau. Ledakan, astaga! Tapi saat wanita ini bertarung melawan monster level 59 miliknya, salah satu dari banyak serangannya langsung menembus tempat itu, menuju ke arah tertentu. Beberapa detik kemudian, tangisan kesakitan seorang pria bergema di area itu, mengingatkan keduanya yang sedang berkelahi di sekitar sana. Apa? Wanita cantik dengan rambut merah bergelombang dan mata hijau muda berteriak kaget, merasa ini mungkin salahnya. Beberapa saat sebelumnya, Minos dan Maida baru saja menyelesaikan sesi latihan di sekitar bukit di kawasan indah penuh air terjun dan keindahan alam. Setelah keduanya berkultivasi selama beberapa menit dan akhirnya pulih dari pengeluaran energi sebelumnya, mereka melahap sesuatu sebelum menuju ke area tepat di depan mereka. Mereka telah berlatih di area hutan tertutup, di mana tidak ada ruang bagi mereka untuk lepas landas ke arah utara. Namun, dari tempat mereka berada sebelumnya, keduanya telah melihat bahwa di depan adalah tempat yang ideal untuk lepas landas, dari mana mereka dapat melihat langit tanpa kesulitan. PO dengan itu, mereka menuju ke area itu. Namun, saat Minos sedang menunggangi punggung Maida, tiba-tiba, sebuah anak panah perak melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melihat ini, mata Minos hampir keluar dari rongganya saat dia merasakan kekuatan yang sedikit lebih tinggi daripada kultivator level puncak 59. Kotoran, dia memikirkannya dengan cepat saat dia memutari tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, dan salah satu pedangnya muncul di tangannya. Dia kemudian menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melompat dari punggung Maida sambil membuat gerakan menyerang dengan pedangnya, mencoba mengurangi kekuatan serangan itu. Akan lebih disarankan baginya untuk mencoba mengirimkan serangan jarak jauh. Namun, karena panah seperti itu tidak memberinya waktu atau ruang untuk melakukan hal seperti itu, Minos telah melanjutkan dengan rencana yang dapat menyebabkan kerugian finansial paling besar baginya,
tetapi dengan peluang sekecil apapun untuk menyebabkan kerugian serius baginya. Astaga! Pedangnya kemudian membelah udara dengan cepat, mengeluarkan suara khas yang agak tertahan oleh suara tajam dari anak panah. Kecil yang tajam itu, retakan. Setelah kedua benda itu bertabrakan, saat Minos merasakan otot di tangan dan lengannya sakit, bilah logam pedang itu mulai retak. Retakan. Namun momen seperti itu tidak berlangsung lama. Saat suara retakan menjadi semakin jelas, bilah senjatanya pecah menjadi dua bagian besar dan kecil tak terhingga. Pada saat itu, pupil Minos berkontraksi sedemikian rupa hingga diameternya menjadi sangat kecil, bahkan jarum biasa pun dianggap tebal. Kotoran! Dia berteriak dengan marah dan kaget sebelum panah itu mengarah ke bahu kanannya. Segera setelah itu, pertahanan Minos bertahan hingga sisa kekuatan serangan itu berkurang menjadi 5% dari aslinya, sesuatu yang mirip dengan serangan penuh dari kultivator regional level 42 dengan asal-usul bangsawan. Dan karena pertahanannya telah hilang pada saat ini, Minos merasakan serangan tak terduga itu perlahan menembus kulitnya saat gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Aha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 . Dia berteriak sekuat tenaga, bukan hanya karena itu cukup menyakitkan, tapi lebih dari itu karena dia baru saja kehilangan salah satu dari beberapa senjata level menengah kelas 2 miliknya. Rasa sakit akibat luka di bahu kanannya tidak cukup untuk membuatnya berteriak sekeras itu. Tanpa menggunakan teknik, tubuhnya sendiri dapat menahan serangan habis-habisan dari para penggarap daerah asal bangsawan yang berada di level 41. Dengan cara ini, dia hanya menderita luka yang berhenti setelah kedalaman setengah sentimeter, yaitu tidak cukup untuk keributan seperti itu. Namun tetap saja, kehilangan salah satu senjata favoritnya telah menambah rasa sakit Stuart muda, menyebabkan dia berteriak sekuat tenaga pada peristiwa tragis ini. Siapa bajingan itu? Dia bertanya-tanya dalam benaknya sambil melihat sekeliling dengan marah. Dia menyerangku secara tiba-tiba dan bahkan menghancurkan pedangku. Dasar bajingan. Bab 885. Namaku Gloria Frost. Setelah mendengar teriakan Minos, wanita cantik yang mengenakan baju besi wanita berwarna hijau itu berlari menuju tempat di mana serangannya sepertinya telah melukai seseorang. Dari teriakan orang tersebut dan mengingat betapa kuatnya serangan panah itu, dia sudah berlari dengan ekspresi pucat di wajahnya, merasa mungkin dia secara tidak sengaja telah membunuh orang yang tidak bersalah. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan gelisah memikirkannya, merasa kasihan pada orang tak bersalah yang kini menderita akibat kecerobohannya sendiri. Banyak kultivator di dunia yang luas ini memiliki kepribadian yang kompleks, kejam, dan banyak lagi. Namun sebagian besar orang, bahkan beberapa orang yang paling berpengaruh, tidak menyukai gagasan menyakiti atau bahkan membunuh orang secara tidak sengaja. Tidak ada keuntungan dari hal seperti itu, dan yang paling tulus merasa bahwa situasi seperti itu adalah kemalangan besar, nasib buruk, singkatnya, sesuatu yang hanya membawa kerugian bagi semua pihak. Mungkin yang terkuat tidak akan terlalu terpengaruh oleh situasi seperti itu, tapi paling tidak, itu akan menjadi gangguan, sebuah kesalahan yang sulit untuk dilupakan. Sedangkan bagi para korban dan keluarganya, itulah musibah yang datang secara tiba-tiba, badai yang datang dan menghancurkan seluruh kehidupan seseorang atau lebih dalam satu malam. Dan mengingat wanita ini cukup berempati untuk berduka atas situasi seperti itu, mau tak mau dia khawatir tentang apa yang telah dia biarkan terjadi. Dengan itu, dia berlari ke arah panah dari sebelumnya sampai dia mencapai tempat di mana seekor binatang buas berambut hitam dan seorang pemuda berambut coklat sedang berdiri. Binatang itu tampak sangat ketakutan, dengan ekor di antara kaki dan sayapnya tersembunyi. Tapi, di sisi lain, beberapa meter dari makhluk level 55 itu. Pemuda itu terbaring telentang di tanah, bertelanjang dada, dengan anak panah di sisinya. Sementara itu, ada bercak kecil darah di bahu kanannya, dari mana sebagian cairan keperakan yang merupakan bagian dari anak panah itu menetes dari luka yang sama. Melihat hal tersebut, wanita cantik yang bertanggung jawab atas situasi ini menghela nafas, dengan lega, merasa bahwa korbannya untungnya tidak meninggal. Bagus, hampir saja, dia merayakannya dalam pikirannya saat dia mengamati sekeliling Minos. Dia dengan cepat melihat pedang hancur berserakan di sekitarnya, sementara ekspresi marah Minos sulit untuk diabaikan. Saat dia menatap matanya, dia segera mengepalkan tinjunya dengan tegas, siap untuk pergi dan membantunya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baru saja berlatih di dekat sini,
dan salah satu anak panahku mengarah ke sini. Dia berkata dengan malu-malu sambil berhenti di samping Minos, bersandar pada lututnya. Setelah menyadari kedatangan orang ini, Minos dengan cepat memahami bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah wanita seperti itu bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Lagi pula, dengan memeriksanya, Minos sudah menyadari levelnya 64, satu-satunya hal yang menjelaskan serangan sebelumnya. Dia jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tetap saja, menilai dari kekuatan anak panah itu, yang sedikit di atas kekuatan totalnya, Minos tahu bahwa hanya wanita ini yang bisa melakukan ini, PO. Oleh karena itu, bahkan sebelum dia mengatakan apapun, dia sudah menyadari segalanya dan memperhatikan gerakannya. Sebelumnya dia belum pernah melarikan diri ke kerajaan tata ruang karena hal seperti itu berbahaya. Artinya, dia berada di tengah-tengah area di mana orang-orang, kapan saja, dapat memasang jebakan tepat di tempat dia berteleportasi. Dia akan menghadapi risiko yang jauh lebih besar daripada hanya menghadapi panah sebelumnya jika itu terjadi. PO tetapi sekarang situasinya telah berubah dan dia telah melihat kultivator yang kuat ini, dia siap untuk membuat pilihan sulit jika wanita ini mencoba sesuatu. Melawan seseorang dengan level 64, Minos tahu dia tidak punya peluang. Akibatnya, dia tidak bisa lagi mengambil risiko menghadapi situasi ini secara langsung. Dan setelah mendengar komentar dengan nada khawatir yang jelas dari wanita itu, dia tidak mengubah sikap hati-hatinya, hanya berdiri di tempat yang sama, dalam diam. Dia tidak ingin mengambil risiko melarikan diri ke kerajaan tata ruang jika tidak diperlukan. Namun di sisi lain, ia juga tidak akan lengah hanya karena orang tersebut pandai berbicara manis dan kurus. Bahkan pembunuh kejam pun akan menggunakan metode seperti ini untuk menipu korbannya. Dan dengan itu, dia tidak menjawabnya, hanya memperhatikannya ketika dia akhirnya berlutut di sampingnya dan mengamati luka di bahu kanannya. Melihat wajahnya, Minos hampir tidak percaya bahwa dia telah ditembak secara pengecut oleh orang yang begitu cantik, yang tampak seperti dewi sejati, Ro. Itu agak dangkal, tapi sejujurnya dia memiliki penampilan yang baik dan hangat, sulit ditemukan pada pembunuh yang kejam. Tapi Minos menggunakan sisi rasionalnya untuk tidak membiarkan iblis membodohinya dengan kecantikan seperti itu. Dia diam-diam menekan rahangnya, masih berhati-hati. Sedangkan untuk si rambut merah bergelombang, dia menyadari bahwa Minos tampak agak tidak senang padanya, membuatnya merasa lebih buruk dengan keseluruhan situasi. Meneguk, wajar jika dia bereaksi seperti itu. Itu bisa membunuhnya. Dia memikirkannya sambil memikirkan betapa ajaibnya Minos bisa selamat dari panahnya. Dia kemudian menggunakan tangan kirinya untuk menahan dirinya pada sedikit rumput di tempat itu sementara tangan lainnya mengikuti ke arah tubuh Minos. Saat melihat ini, dia tiba-tiba gemetar, tetapi begitu dia bereaksi sedemikian rupa, dia melihat tangan kanannya membuat gerakan tenang. Di saat yang sama, suaranya yang manis dan lembut sekali lagi terdengar di telinganya. Baiklah, aku tidak akan menyakitimu. Tapi sekarang aku harus melepas ini di sini, dia berkata sambil menunjuk ke luka di bahu Minos, di mana beberapa tetes perak bercampur dengan darahnya. Anak panah yang mengenaimu adalah bagian dari salah satu teknikku, sesuatu yang terbuat dari merkuri. Itu pada dasarnya adalah racun bagimu. Mata Minos kemudian bergerak-gerak, dan dia melirik ke lukanya lalu ke mata hijau muda wanita itu. Wanita itu, dia benar-benar kejam. Dia memikirkan hal ini ketika dia melihat tangan kanannya menyentuh dadanya. Dia kemudian merasakan seberapa dalam merkuri telah masuk ke dalam tubuh Minos sambil tetap memasang ekspresi minta maaf di wajahnya. Maafkan aku atas semua ini, ucapnya perlahan saat beberapa tetes air raksa mulai merembes keluar melalui luka Minos, menuju ke jari-jarinya yang lembut. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda mengatasi semua racun ini, dan Anda tidak akan terpengaruh sama sekali oleh apa yang terjadi di sini. Ngomong-ngomong, namaku Gloria Frost, ucapnya sambil menatap mata coklat pemuda itu. Dan saat otot di sekitar luka di bahu kanan Minos bergerak-gerak, pemuda ini mengatupkan rahangnya tanpa mengalihkan pandangan dari wanita itu. Namaku Albert, dia berkata tanpa berkedip atau menunjukkan bahwa dia berbohong, hanya terlihat kesakitan karena apa yang dia lakukan padanya. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menangani ini? Beberapa hari. Dia mengerutkan alisnya. Saya punya urusan sendiri. Bagaimana saya bisa menunggu berhari-hari untuk itu? Aku juga tidak kosong. Dia berkata sambil membuang muka. Kamu harus menemaniku. Cek.
Kamu tidak bisa mengendalikan teknikmu, menghancurkan salah satu senjata favoritku dan masih ingin menuntut hal seperti itu. Paling tidak yang bisa kamu lakukan adalah menemaniku saja. Dia berkata dengan nada marah yang jelas. Dia lebih kuat darinya, tapi itu tidak berarti dia akan menerima semua yang dia katakan. Dan karena si rambut merah telah menunjukkan kejujurannya, Minos merasa bahwa dia bukanlah orang yang sulit untuk diajak bicara, meskipun dia memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Di sisi lain, dia sudah menyadari dari reaksinya bahwa ini semua hanyalah kecelakaan. Dia tergagap tidak yakin, merasa bahwa dia banyak bertanya. Tetapi bagaimana dengan pemakaman Raja Walker? Apakah saya akan terlambat? Namun sebelum Gloria melanjutkan bertanya-tanya, dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya pada pemuda tampan di bawah. Kemana kamu pergi? Aku pergi ke utara. Setelah mendengar itu, ekspresinya sedikit membaik. Kalau begitu, saya tidak keberatan bergabung dengan Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan apa yang terjadi di sini. Itu tidak disengaja. Minos lalu memandangnya, masih marah, dan berkata, apa yang akan kamu lakukan terhadap pedangku?